Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Ayo pimpin semuanya. Semua siap. Berdoa mulai. Rabbi
Ibu ingin bertanya kepada anak ibu. Pembelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional. Artinya apa? Artinya kita berpikir bagaimana kita melakukan kegiatan itu dengan langkah-langkah. Misalnya, siapa yang di rumahnya sering atau pernah atau bantu orang tuanya masak mie? Kan hal simpel itu ya, kita memasak mie. Apa yang harus kita lakukan dulu? Cahaya. Masukkan rebus airnya, masukkan mie, bumbunya, baru masuk ke mangkok. Satu baru ya, itu pendapat dari Cahaya. Siapa lagi yang bisa? Beri tangan. Happy, apa? Masak mie. Masak mie. Hidupin kompor. Hidupin kompor. Masak mie, hidupin kompor gitu. Terus? Bumbu, buka bumbu. Saya buka bumbu. Masuk mie ke piring. Masuk mie ke piring. Aduk. Aduk. Ya. Siapa lagi Happy baru? Rama. Buka mie. Oke. Cara kita membuat mie instan itu kan berbeda-beda ya. Tapi langkah-langkahnya harus kita perhatikan. Apa Bu? Yang pertama, siapkan mie. Siapkan apa lagi? Kompor, kuali, ya kan? Terus sudah sedia mie, kompor, kuali sama air. Baru masukkan air ke dalam kompor, hidupkan api. Masukkan air ke dalam kuali, hidupkan kompor, ya kan? Setelah air di dalam kuali itu melegak, baru masukkan mie. Mie yang sudah kita buka tadi, kita gunting, taruh ke dalam taruh ke dalam piring, diaduk, seduhkan, langsung taruh masuk ke mangkok atau piring yang sudah kita sediakan. Itu cara langkah-langkah kita membuat mie. Seperti itu juga cara kita berpikir komputasional. Ya, terus lagi cara kita dari rumah ke sekolah, apa yang harus kita lakukan dulu? Biar kita ke sekolah gitu. Pakai baju. Mata pelajaran. Dari rumah kita bangun, mandi, sholat subuh, ya kan? Ya. Ada nggak 7 kebiasaan Indonesia apa tuh? Mandi, sholat subuh, apa lagi? Olahraga, ya kan? Jadi kita sarapan nggak tuh? Sarapan. Jadi kita pakai baju, ya kan? Untuk pergi sekolah nih, dia ke sekolah. Bukunya sudah disiapkan dari malam, bukan lagi kita nyiapkan buku. Dari malam sudah kita siapkan buku. Sudah pakai baju, kita sudah sarapan tadi. Sudah, apa lagi yang kita lakukan? Pakai sepatu, memakai kaos kaki, memakai sepatu. Sudah memakai sepatu kaos kaki? Mengambil tas. Setelah itu berangkat. Berangkat itu kita nggak salam orang tua lagi. Salam, kita salam orang tua, jadi salam kepada orang tua. Kalau kita mau berangkat, kita cium tangan minta uang jajan. Uang jajannya nggak dari malam dikasih. Nggak pagi itu. Berarti minta uang jajan, langsung cium tangan orang tua, langsung ucapkan salam. Kalau kita mau pergi ke sekolah. Terus sampai di sekolah, kita ketemu teman-teman kan, berjalan sampai kita di sekolah. Sampai di sekolah, apa yang kita lakukan? Saling guru. Salam
cara kita melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari. Seperti itu juga langkah-langkah yang akan kita gunakan setiap harinya. Ya. Tadi Ibu bilang kita belajar tentang berpikir komposisional. Anak Ibu pernah bermain handphone? Pernah? Main handphone itu gunanya untuk apa saja? Hah? Yakin untuk belajar. Sedikit-sedikit, banyak. Ya, perhatikan ya. Lihat. 4 metode berpikir komposisional. Boleh disimak, dicatat. Oke, 4 tadi Ibu bilang ya. 4 apa tadi? Berpikir komposisional. Ya, komposisional. Apa? Komputasional. Apa? Ya. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, logaritma. Oke, dekomposisi yang pertama tadi, yaitu apa? Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. ya, contohnya. Membagi-bagi tugas dalam membersihkan kelas. Ya, bagi tugas dalam membersihkan kelas. Sama seperti Ibu bilang tadi, dari rumah tujuan kita ke sekolah, dari sekolah itu kita mempunyai langkah-langkahnya kan? Nah, langkah-langkahnya setelah kita sampai di sekolah apa yang harus kita lakukan? Contohnya membagi-bagi tugas di dalam membersihkan kelas, atau bagi yang terlambat ambil sampah, ya kan? Terus membagi tugas itu dalam membersihkan kelas apa aja? Menyapu lantai. Ya. Mengapel lantai. Terus. Membersihkan bau. Terus kalau kita mengambil sampah di laci itu termasuk apa tidak? Termasuk. Terus kalau kita mengambil sampah di selokan itu termasuk langkah-langkah dalam tugas kelas apa tidak? Termasuk. Lagi, yang kedua, pengenalan pola. Mencari ya. Maksudnya apa Bu? Mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah diciptakan. Maksudnya tadi sebelum kita ke sekolah, kita sudah menyiapkan buku, sudah menyiapkan pena, sudah menyiapkan pensil, sudah menyiapkan kaos kaki, baju, singlet untuk dipakai. Ada tidak tiba-tiba, Mama mana ini, mana koloran Ma? Ma mana peci aku Ma? Ada kayak gitu? Ada ya? Ada tidak? Hah? Tidak, karena semuanya sudah Mempersiapkan. iya, sudah dipersiapkan di malam hari. Gak mungkin kan malam hari mamanya baru atau kalian baru sibuk cari kolor, entah masih di jemuran, singlet atau masih di jemuran, ya mungkin nggak? Tidak kan? Nah jadi pengenalan pola itu artinya kita menyiapkan sesuatu yang akan kita pergunakan, yang akan kita pakai. Contohnya tadi Ibu bilang kita mau ke sekolah, kita harus menyiapkan apa? Menyiapkan buku untuk ke sekolah, mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Itu namanya pengenalan pola. Ingat ya tadi, yang pertama tadi apa? Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Pengenalan pola itu
mungkin tiba-tiba bukunya ada dalam tas sendiri, nggak mungkin kan? Pasti sudah kita siapkan. Nggak mungkin kita belajar tanpa ada jadwal pelajaran, ya kan? Pasti sudah ada. Terus atraksi, ya. Atraksi itu apa maksudnya? Ya, fokus pada hal-hal yang penting saja. Contohnya apa? Nah, maksudnya gimana tuh, Bu? Maksudnya gini. Ibu guru nyuruh kerjakan tugas halaman 3. Misalnya ya, Ibu suruh kalian kerjakan tugas halaman 3. Tiba-tiba si Topik bilang, dia lagi buka pena. Kayak mana ya? Penanya dari mana ya? Itu kira-kira termasuk abstraksi atau tidak? Termasuk abstraksi. Berarti abstraksi itu kita harus disuruh apa? Iya, kita disuruh abstraksi itu disuruh fokus kepada kegiatan yang akan kita lakukan. Itu namanya abstraksi. Abstraksi, melakukan kegiatan, fokus pada kegiatan yang akan dilakukan. Ya, oke? Terus, kan biasa Topik kan kalau disuruh fokus pada kegiatan kan nggak fokus ya Topik, sekarang harus fokus ya Topik. Atau misalnya disuruh bikin tugas, anak ibu malah coret atau apa lagi menggambar. Nah itu namanya abstraksi. Tidak fokus pada kegiatan yang akan dikerjakan. Cara kita nih, algoritma. Algoritma itu apa? Ya, algoritma itu artinya membuat langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang akan kita pergunakan dalam kegiatan. Misalnya tadi aku bilang tadi, apa? Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari saja, seperti kita memasak mie, beda. Langkah-langkah membuat mie rebus, pastinya ibu sudah tahu ya, sudah bisa ya. Nah, langkah-langkah membuat mie rebus apa aja yang pertama? Mendidihkan air. Ya, didihkan air atau masukkan mie dulu. Masukkan mie dulu. Mendidihkan air. Nah, iya. Ini perlu ibu bikin nggak ada gambarnya ibu bikin ya. Aturannya sediakan alatnya dulu. Ini kan sudah ada alat. Ini alat ini namanya nih ya. Ini alat, ini bahannya mie. Ini bahan apa bahannya air, ya kan? Nah, kan sudah ada alat dan bahannya ya. Nah, berarti ada ibu harus apa? Buka mie-nya ibu. Lupa ingatnya. Buka mie-nya. Terus rebus airnya. Setelah direbus airnya, apa? Masukkan ke mie yang sudah. Iya, air yang sudah mendidih. Terus apa lagi? Iya, masukkan bumbu, tuangkan mie dan panci pada mangkok yang sudah disediakan. Setelah itu apa? Iya, mie siap disajikan. Itu cara algoritma atau langkah-langkah kita menyusun kegiatan yang akan kita kerjakan. Sama tadi ibu bilang, kalau ke sekolah apa yang harus kita lakukan pertama? Bangun tidur, sholat, bangun tidur, mandi, sholat, lagi. Bangun tidur, sholat, bangun tidur, mandi, sholat, sarapan, pakai baju,
Udah pakai baju kita salam sama orang tua, minta izin kalau kita mau pergi ke sekolah, sampai di sekolah lagi apa ketemu ibu guru, salim ibu gurunya, sudah disalin tanpa ditaruh. Sudah itu kita nyapu kelasnya, walaupun kelasnya sudah dibersihkan, kita lihat ada yang kotor kita bersihkan, ya dah. Seperti itu kan? Itu namanya langkah-langkah membuat penyelesaian masalah. Contohnya memasak nasi goreng juga, apa nasi goreng yang pertama? Apa berhasil kita langsung masuk ke kuali? Apa? Siapkan tali, kasih minyak. Siapkan nasi. Apa lagi? Apa? Siapkan nasi putih, telur yang sudah didadar atau yang dimakan sapi, kecap, saus, bawang. Masukkan nasi ke dalam kuali yang asinnya sudah. Tumis bumbu-bumbu yang akan dimasukkan, ya kan? Itu nggak apa masukin langsung kalau bumbunya. Kalau ada pun masukkan kalau enggak kan? Berarti ditumis semua bahan-bahannya, baru masukkan nasi, masukkan kecap sedikit, saus biar kelihatan cantik, wangi, dan rasakan makanan tadi dicicip. Ada asin tidak, ada manis tidak, ada hambar tidak, dicicip, dirasa. Ya, sudah itu disajikan ke dalam piring, taruh telur yang sudah didadar atau di mata sapi tadi ke dalam nasi yang sudah ditaruh. Terus berilah hiasan di piring kita. Apa misalnya? Daun seledri kah? Tahu daun seledri? Atau tomat, apalagi biasanya nasi goreng kita? Timun, atau ada campuran sosis, ya kan? Atau nugget, ya kan? Itu cara-cara membuat nasi goreng. Nah, itu tadi cara-caranya itu apa yang aku bilang tadi? Kan 4 tadi, 4 metode komputasional. Nah, yang ini termasuk kategori apa? Dekomposisi kah? Algoritma kah? Ya, algoritma. Terus dekomposisi. Ini alat, bahan, bumbu, ya kan? Ini alatnya tadi. Panci, kuali, bahannya ini nasi, telur, sosis, minyak, bumbu, garam. Kenalan bola.
melihat bagaimana cara-cara algoritma itu atau komputasional itu bekerja masyarakat. Sekarang ibu minta buatlah kelompok kalian. Buat yang sudah kita sepakatkan. Kalian lihat langkah-langkah cara menyikat gigi. Ada? Enggak, susunkan urutan tersebut. Lemnya ini ya. Lemnya nanti kita bagi-bagi ya, jangan sampai lupa ya, Nak.
Yang satu kerjakan ini, jangan yang semuanya ngerjakan ini, satu kerjakan ini. Yang satu kerjakan ini, yang kerjakan itu semua. Ini kelompok satu, langkah apa ibu bilang tadi? Sikat gigi. Kelompok dua, langkah bagian apa? Tangan. Oke. Iya, Sudah? Oke, kalian tadi bagian apa? Kalian tadi bagian apa? Cuci tangan. Kalian bagian apa? Sudah, saya gigi. Hah? Ayo, siapa lagi yang mau bersama lagi maju?
Sudah, cepat. Kalau cepat. Nah, ayo kita tampil kelompok ini kelompok apa tadi? Kelompok 2 kan? Kita tampil kelompok 1 dulu, silakan maju. Kelompok apa lagi? Kelompok 1. Nah, di sana yuk. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Coba temannya dilihat. Ayo maju kelompoknya. Ayo semuanya, maju sini. Ya, semuanya. Dari kelompoknya masing-masing, silakan maju, berdiri. Di sini. Perhatikan kelompok yang lain, perhatikan temannya. Di sini kalian masuk sini. Di sini, di sini. Kalian lihat kertas kalian. Ayo. Benar, siapa yang bacakan? Perhatikan kelompok 2. Perhatikan kelompok 2. Siapa yang akan membacakan? Ica. Coba kalian lihat di langkah-langkah kalian. Algoritma kalian itu. Apa yang pertama dilakukan? Cara-cara menyikat gigi. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Lalu sikat dengan gerakan naik turun. Gunakan gerakan memutar. Sikat permukaan gigi di atas. Sikat permukaan gigi bawah. Bersihkan bagian lidah. Berkumur dan agi. Dan menikmati senyum gigi yang bersih. Umur nomor berapa? Umur. Di mana kelompok 2? Apa sama? Sama? Beda. Apa yang bedanya? Ini sikat gigi, ini cuci tangan. Oh, gitu. Iya, begitulah cara-cara kita melakukan langkah-langkah menyikat gigi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Kelompok 2, algoritma tentang apa lagi? Tentang cara mencuci tangan. Silakan ambil. Ayo, siapa yang baca? Ya. Ayo. 1. Bilas tangan dengan air mengalir. 2. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. Oke. 3. Gosokkan kedua telapak tangan dengan erat. 4. Fokus pada area sela-sela jari. Iya. Basah. 5. Basahi tangan dengan air bersih. Iya. 6. Lalu keringkan tangan Anda secara bersih. Bu. Oke. Lalu keringkan tangan Anda sekarang bersih tangannya kan? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, siapa dulu? Ya, sudah? Perhatikan itu kembali. Itu adalah langkah-langkah cara kerja berpikir komputasional. Komputasional itu bukan hanya komputer saja, alat canggih yang bisa membuat kita lebih pintar. Diri kita sendiri harus bisa lebih pintar. Jangan main kucing, nanti kena teman. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan, otak kita berpikir dulu apa yang harus kita kerjakan. Langkah-langkah apa yang harus kita gunakan
Jangan pergunakan handphone atau komputer untuk bermain game saja, tidak. Kita menggunakan handphone atau game misalnya dengan cara kita melakukan, oh nanti aku ke sekolah mau bikin kegiatan ini, ketik dulu di komputer kalian atau di handphone kalian langkah-langkahnya. 1, aku nanti mau apa misalnya, kegiatan apa misalnya harus kita lakukan? Kerja PR, kerja kelompok. Bikin di situ komputernya atau di handphonenya. Aku nanti 1 mau ke rumah ini, ke rumah Cahaya, membuat PR. 2, nanti aku harus selesai mengerjakan tugasku. Itu cara kerja komputasional, cara berpikir kita. Ya, komputasional itu artinya cara kerja berpikir kita. Jangan kita berpikir hanya mengandalkan alat teknologi handphone atau komputer saja. Ya, paham? Handphone, komputer itu kita gunakan untuk di saat kita misalnya kita sulit kita misalnya masalah. Apa ya? Setelah ini apa ya kita misalnya cara membuat nasi goreng kita lupa. Boleh kita menggunakan handphone cara memasak nasi goreng. Pakai handphone misalkan, pakai suaranya. Kalau tidak mau mengetiknya pakai suara ada? Nah, seperti itu cara kerja komputasional. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Kalau seperti itu, sudah Ibu simpulkan bagaimana materi tentang berpikir komputasional. Apa yang pertama tadi? Iya, dekomposisi. Apa lagi? Hah? Iya. Pengumpulan pola. Apa lagi? 3. Atraksi. 4. 3. Algoritma. 4. Abstraksi. Ya kan? Ya tidak? Ya, itu ingat 4 metode komputasional. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengelolaan pola atau data. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Ingat 4 komputasional. Komputer itu berarti kita berpikir. Berarti kita harus lebih dari komputer. Kalau kita nggak sanggup, boleh kita tanya ke apa? Komputer atau Google. Makanya Ibu bilang kalau kita gunakan komputer atau Google jangan sembarangan. Ya. Kalau seperti itu kita sudah memecahkan masalah, benar? Kita menggunakan Google ya. Ya, itu sudah benar. Ya, kalau seperti itu boleh anak Ibu persiapan untuk kita pulang. Ya. Beres. Karena kegiatan kita hari ini sudah selesai, Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara kerja komputasional. Sudah paham? Apa tadi maksudnya dari topik? Cara kerja komputasional. Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa angkat tangan? Diberikan hadiah nanti. Itu ini. Jangan main gede, ini kumpulan. Kami kok. Di mana Abi? Nah, Itu contohnya apa mie? ini apa? Mie itu pertama kita Diri. ngomong ini dibuka, Nah, diberikan air, ya.
sebagai apa? Siapa yang bisa merangkum dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apa Mandi? Merangkum pembelajaran kita hari ini tentang komputasional tadi. Ada berapa tadi? Apa? Pengolahan, atraksi, algoritma. Ya, ingat 4 dekomposisi. Apa tadi? Komputasional. Apa? Metodenya 4 komputasional. Ya, pertama dekomposisi, kedua pola, ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Oke, karena kegiatan kita hari ini sudah selesai, ada baiknya sebelum kita melaksanakan pulang, kita bersihkan kelas kita berdoa dulu sebelum pulang.